Itu orientasinya bukan dari guru ya, atau bukan menjadi guru, tetapi mungkin bisa diproyeksikan untuk menjadi dosen. Dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah belajar sepanjang hayat. Iya. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Masih di Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini seperti biasa Bincang Unesa nggak sendirian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Prodi Pendidikan Dasar S2 dan S3. Oke, langsung kita ngobrol saja sama Kaprodinya langsung nih. Ada S2 Pendidikan Dasar dengan Bapak Dr. Hendratno M. Hum. Gimana Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Pandemi lancar? Alhamdulillah. Nah, ada dengan Kaprodi langsung dengan S3-nya dengan Ibu Profesor Dr. Suryanti MPD. Gimana Prof? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat semuanya. Gimana? Selama 1 tahun terakhir pandemi? Semuanya serba sehat. Semua sehat. Menjaga imun terus. Betul. Ya. Dan pastinya vaksin? Oh, sudah 2 kali. Sudah tiga kali booster. Oke. Ya. Nah, untuk prodi kali ini yaitu pendidikan dasar. Yeah. Untuk S2 sendiri sudah 16 tahun nih Pak? 16 tahun. 16 tahun. Sudah dibilang sudah menjalani dari pasca dulu di Ketintang, sekarang pindah ke Lidaweton. Gimana Betul, Pak? ya. Mahasiswa gitu Pak, pergantian. Ya, selama 16 tahun mahasiswa lancar semuanya. Ya, memang ada beberapa yang terkendala, tetapi alhamdulillah bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Ya, sampai masa pandemi ini juga seperti itu. Ya. Untuk terakhir pandemi, hybrid atau ada online offline aja gitu? Ya, perkuliahan sebagian besar itu online. Ya, tetapi ada beberapa kelas yang masuk offline, meskipun tidak banyak. Ya, tetap menjaga jarak dan minim gitu ya Pak, minim interaksi selama pandemi kemarin gitu ya Pak? Betul, jadi kalau misalnya 15 pertemuan, mereka datangnya kita 5 pertemuan. 5 pertemuan. Ya, selebihnya menggunakan hybrid. Bisa Zoom atau Finesa yang ada di Unesa gitu. Betul, ya. Nah, kalau S3 sendiri Bu, S3 bisa dibilang prodi yang baru tahun kemarin 2021. Selama pandemi ini Bu, untuk bisa dibilang mahasiswa perintisnya seperti apa Bu? Apalagi kena gempuran pandemi gitu. Oh ya. Untuk mahasiswa S3 Pendidikan Dasar, itu untuk angkatan pertama ada 14 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Untuk sistem perkuliahannya kita saat pandemi kita full daring. Dosen bisa dari rumah atau di kampus, mahasiswa bisa dimanapun ya. Untuk platform yang digunakan itu bisa menggunakan Zoom, ada Google Meet, dan yang jelas dengan Finesa. Ya, Finesa. Bisa nge-share materi di sana, penugasan dan lain-lain. Ada forum diskusi. Forum diskusi juga. Ya, ada forum diskusi juga. Nah, yang membedakan nih Bu, S2 dengan S3 itu ada nggak secara kapasitas SKS ataupun jangka belajarnya itu ada yang berbeda dan juga S1 kayak berapa tahun gitu? Ya, prinsipnya kan kalau S1 itu PGSD. Betul. Ya, kalau S2 itu di nomenklaturnya itu pendidikan dasar, S3 juga pendidikan dasar. Tentu saja masa studi di S1 4 tahun, kalau di S2 itu minimal bisa 3 semester atau 4 semester ya. Terus kemudian proporsi ya, tentu saja proporsi mata kuliahnya itu berbeda sehingga lebih ke fokus bagaimana dia bisa menyelesaikan studinya melalui penelitian ya. Seperti itu. Berarti kurang lebih untuk S2 sendiri maksimal bisa sampai 4 semester dan di semester ketiga bisa melakukan penelitian ya Pak biasanya? Akan disetting seperti itu. Jadi kalau semester 2 dia sudah harus selesai proposalnya akhir semester 2. Sehingga semester 3 itu dia bisa ujian proposal, melakukan penelitian, menyelesaikan tesis. Jika dia
memenuhi syarat-syarat, misalnya TEP-nya sudah selesai, terus kemudian publikasinya juga sudah dilakukan publikasi, sudah publish, sehingga di semester 3 itu dia bisa lulus. Okay. Berarti itu, emang disetting seperti itu dari dulu gitu ya Pak? Ya, modelnya seperti itu biar teman-teman atau mahasiswa pendidikan dasar di semester 3 sudah lulus gitu S2-nya? Ya, diupayakan seperti itu. Diupayakan seperti itu. Meskipun secara umum itu biasanya semester 4. Iya. Ya, karena mereka itu terkadang baru ujian proposal di awal semester 4, terus kemudian dia melakukan penelitian di semester 4 itu, terus di tesisnya selesai di misalnya bulan-bulan seperti ini. Akhir-akhir lah. Iya, seperti itu. Oke. No, untuk S3 sendiri Bu, untuk jangka waktu perkuliahan berapa semester, terus SKS itu biasa berapa Bu? Ya, agak berbeda ya. Agak berbeda. Kalau S1 itu kan 7 hampir 8 semester lah maksimal, 8 semester. Untuk S3 karena ini sifatnya untuk jenjang yang lebih tinggi, betul, itu untuk SKS yang kami siapkan itu 48 SKS dengan masa studi ya kami harapkan 3 tahun itu selesai. Sehingga 6 semester itu sudah selesai. Sudah rampung S3 sudah selesai karena di dalam perkuliahannya itu kami desain untuk tugas-tugas mata kuliah atau mata kuliah yang dimulai semester 1, semester 2, semester 3 itu semua nanti bermuara pada penyelesaian disertasi. Ya. Nah, sehingga disitulah nanti mahasiswa harus dipacu untuk mulai semester 1 itu sudah mau ide untuk disertasinya seperti apa. Gitu ya. Oke. Jadi emang dari awal semester 1 teman-teman mahasiswa S3 sudah harus melakukan riset untuk disertasinya nih. Ya. Gitu. Nah, yang membedakan S1 ini kan PGSD Pak, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Diajari beberapa mungkin bagaimana mereka mengajar untuk teman-teman sekolah dasar dan lain-lain. Nah, bedanya di S2 dengan S3 itu seperti apa? Kan kalau mungkin ada pengembangan media atau seperti apa Pak? Iya. Dari segi substansi sebenarnya kelanjutan dari PGSD ya. Jadi kalau S1 PGSD kemudian S2 Dikdas itu biasanya kalau misalnya S1-nya itu fresh graduate ya, terus kemudian masuk ke S2 di Dikdas itu orientasinya bukan dari guru ya atau bukan menjadi guru, tetapi mungkin bisa diproyeksikan untuk menjadi dosen ya. Sehingga nanti di S2 itu adalah calon-calon dosen. Ya. Atau kalau misalnya mereka tidak bisa menjadi dosen juga menjadi calon guru yang profesional dan memiliki kompetensi yang lebih. Karena S2 itu tadi Pak, karena sertifikasi dan lain-lain kan sudah upgrade lah untuk kualifikasi dan lain-lain. Betul ya, termasuk guru-guru yang sekarang S1 terus kemudian mereka mendaftar untuk menjadi mahasiswa di S2 itu juga begitu, sehingga kedepannya nanti mereka akan menjadi guru yang lebih mantap lagi kompetensinya. Terus kemudian juga sekarang itu banyak yang mereka menjadi kepala sekolah, menjadi tutor di perguruan tinggi yang lain, di UT misalnya, atau menjadi asesor di BAN SM dan seterusnya. Sehingga itu upaya-upaya yang dilakukan oleh calon mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya seperti itu. Nah, untuk Prof. Suryanti nih, kan kalau S1 ke S2 sebenarnya lebih selinier dan tujuan utamanya lebih meningkatkan kompetensi sendiri nih. Kalau S3 sendiri nih Bu, karena kan sudah berturut ya, S1, S2, S3 bisa sebenarnya selinier. Seperti apa? Untuk ke S3 pendidikan dasar itu kalau saya mulai dari S1 ya. S1 itu kan menerapkan iptek. Nah, kemudian yang S2 itu kan mengembangkan. Yang S3 itu lebih fokus pada menemukan. Iya, menemukan itu bukan hal yang artinya jangan dimaknai hal yang betul-betul baru, enggak. Jadi sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada kan penemuan gitu ya. Jadi lebih ke sana. Dan nanti dilihat jenjangnya jelas, kemudian dilihat dari SKS jelas, kemudian dari sifat keilmuannya tadi.
Jadi kalau S1 itu lebih mengimplementasikan, Betul. mencari. Nah, kalau S2 itu mengembangkan. Iptek. Kalau S3 itu lebih mencari. Iya. Mungkin media-media pembelajaran yang cocok di daerah mungkin seperti itu ya, Bu? Iya, Iya. betul. Iya. Ya. Nah, ngomongin PGSD, Bu. SD kan banyak di Indonesia, banyak banget. Nah, biasanya untuk keluaran S2 dan S3 sendiri, selain menjadi guru pastinya ya, guru dan dosen tenaga pendidik lainnya, mereka itu di luar itu ada apa aja, Pak? Untuk profesinya. Ya tadi saya sudah memberikan beberapa contoh ketika mereka sudah lulus jadi lulus magister, ya, itu mereka bisa mengembangkan dirinya baik melanjutkan profesinya sebagai guru yang lebih profesional, memiliki kompetensi juga. Banyak juga alumnus dari S2 itu yang menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah? Ya, menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas. Juga kalau misalnya dia nanti fokusnya itu pada pengembangan dirinya, itu dia bisa menjadi praktisi pendidikan yang handal, ya. Artinya dia bisa menjadi narasumber di berbagai event, terus kemudian dia juga bisa dalam konteks yang lainnya itu asalkan di dunia pendidikan. Itu. Ya. Mungkin bisa juga jadi seorang trainer nih, Pak. Karena kan di zaman sekarang banyak banget teman-teman yang di luar pendidikan formal, kayak sekolah formal, ya, melakukan trainer juga bisa. Bisa. Dia ada memang beberapa mahasiswa atau mantan mahasiswa saya itu yang survive di bidang itu, ya. Misalnya di bimbingan belajar atau di tempat-tempat yang lain gitu. Ya. Kebanyakan mereka masih berada dalam konteks lingkup pendidikan, mengajar. Tapi walaupun di dunia pendidikan kan bukan cuma di sekolah, Pak. Bisa luar sekolah, terus lembaga-lembaga non formal lainnya juga bisa. Betul. Jadi mengabdi itu tidak hanya di sekolah bidang itu, tapi di bidang-bidang yang lainnya bersinggungan dengan pendidikan itu. Nah, kalau S3 nih, Bu, gimana? Untuk keluarannya sendiri karena masih baru. Mungkin teman-teman sekarang kalau S3 mungkin jarang yang fresh graduate, mungkin ada yang fresh graduate, tapi sambil menjalani profesinya masing-masing nih, Bu. Seperti apa? Ya, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar itu yang sekarang umumnya memang itu sudah jadi dosen. Betul. Jadi guru, jadi dosen. Ada yang fresh graduate sih, gitu ya. Tetapi selain menjadi tenaga pendidik, baik di jenjang sekolah maupun di perguruan tinggi, ini juga sebagai peneliti di bidang pendidikan. Sehingga kami juga nanti luaran dari S3 Dikda sebagai peneliti dan tenaga ahli pendidikan. Saya buat tim pengembang kurikulum, pengembang kebijakan, media-media, itu yang jadi menjadi luarannya. Yang perlu diingat memang untuk syarat dosen itu kan S2. Betul. Tapi tidak cukup syarat S2 itu karena untuk bisa menaiki jenjang karir ke guru besar itu syaratnya kan harus doktor. Sehingga tidak mau dosen-dosen yang S2 yang masih S2 itu harus S3. Nah, tadi Ibu juga menyinggung kayak menjadi peneliti. Kan mungkin agak berbeda dengan zamanku, zaman ibu-ibu, zaman Bapak. Untuk belajar sekarang kan baik dulu kalau di zaman kita offline nih, Bu. Ketemu guru ke kelas belajar. Sekarang malah sudah banyak dan bahkan teman-teman mungkin Gen Z di luar sana yang suka online. Itu mungkin jadi salah satu tantangan untuk teman-teman pendidikan dasar nih, Pak dan Ibu. Gimana? Adakah sudah melakukan tesis ataupun penelitian yang berbasis online gini? Seperti apa, Pak? Oh iya. Udah cukup banyak, Mas. Jadi kalau apalagi pada masa pandemi 2 tahun terakhir ini, penelitian-penelitian mahasiswa berbasis pengembangan ICT itu sangat banyak. Sehingga saya berpikir bahwa penguasaan ICT di masa pandemik itu peningkatannya luar biasa, persentasenya lebih tinggi. Ya, mungkin karena terpaksa seperti itu. Karena keadaan. Ya, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga guru-guru tidak hanya guru di kota besar seperti Surabaya, Malang dan sebagainya, tetapi guru-guru di daerah-daerah itu juga. Iya, betul. Beberapa waktu yang lalu alumnus dari pasca sarjana kita UNESA itu yang sekarang menjadi dosen di NTT, kebetulan saya beberapa waktu yang ke sana itu juga seperti itu. Kemampuan mereka di dalam menyerap teknologi informasi dan komunikasi itu
berlipat-lipat ya. Dan saya tanya ketika mereka melakukan pembelajaran secara daring itu saya tanya apa kendalanya? Mungkin kendalanya sifatnya masih teknis tapi betul. secara substantif itu mereka sudah menguasai. Iya, luar biasa memang perkembangan itu. Bukan dituntut oleh keadaan. Ya. Mau belajar secara konvensional seperti biasa nggak mungkin, karena masalah kesehatan dan lain-lain itu nggak bisa dipungkiri Bu, karena bisa menyangkut nyawa juga. Itu nilai tambah yang kita dapatkan dari pandemi. Betul. Terus kemudian mereka juga meskipun pembelajarannya itu 90% itu dilaksanakan secara daring, tetapi saya pikir tidak tidak mengurangi dari konsistensi belajar tadi itu ya. Terus betul. Kapasitas teman-teman untuk mengajar adik-adik siswa maupun mahasiswa itu tadi. Betul, ya. Betul. Untuk teman-teman S3 sendiri Bu, kan pasti sudah ada yang menjadi kepala sekolah, mungkin dosen dan lain-lain. Keluh kesah nih Bu, selama mengajar selama pandemi dan penelitian ini seperti apa Bu? Oke. Selama COVID ini kan juga mengajari kita kreatif. Betul kreatif. Sebenarnya sebelum COVID itu banyak penelitian yang dilakukan oleh dosen Dikdas itu mengarah pada media-media yang bisa diakses tidak hanya sekedar luring, tetapi bisa diakses melalui mobile phone, di internet. Itu seperti penelitian saya itu terkait dengan multimedia interaktif itu saya lakukan sejak tahun 2017. Sampai sekarang tinggal nanti ke sana diperbaiki, diperbarui sesuai keadaan pastinya. Betul. Kemudian dari sisi mahasiswa yang sekarang yang notabene mereka adalah dosen-dosen juga, mereka sudah banyak mengembangkan sumber belajar yang online. Apakah itu berbasis web atau berbasis kan anak-anak sekarang punya HP gadget. Kan bisa diakses mereka dimanapun gitu ya. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk dari sisi media ya, dari sisi bahan ajar. Bahan ajar selama ini kan berupa buku, teks buku gitu ya. Buku fisik. Ya, sekarang sudah e-book bisa di artikel dan website lain-lain bisa diakses. Karena bahkan teman-teman yang emang bisa dibilang tanda kutip gaptek, kan kita semua bisa main HP, bisa teks bisa, tapi secara surfing di internet tuh jarang. Bahkan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua juga melakukan itu buat adik-adiknya gitu ya. Jadi sisi positifnya bisa melek teknologi lebih sedikit lah. Semua melek teknologi, betul. Semuanya. Dan pastinya ke arah yang lebih positif gitu. Nah, balik lagi nih untuk pendidikan dasar nih Pak, untuk S2 dan S3. Ada nggak sih beasiswa buat teman-teman untuk mendaftar ke S2 dan S3 ini? Dari dalam maupun beasiswa dari luar mungkin? Iya, beasiswa yang bisa diakses oleh calon mahasiswa, salah satunya adalah beasiswa dari institusi UNESA. Kalau tahun 2022 kemarin itu cukup fresh graduate itu cukup banyak ya, meskipun peminatnya juga cukup banyak juga. Kalau beasiswa yang di luar itu misalnya LPDP dan sebagainya itu ada kebijakan-kebijakan khusus sehingga beberapa tahun kemarin itu mahasiswa juga mendapatkan beasiswa. Ya. Di tahun 2020 itu ada yang mendapatkan beasiswa LPDP. Ya. Tetapi kebijakan itu karena akreditasi membutuhkan akreditasi unggul, maka itu peluang-peluang itu bisa diambil mengarah ke sana semuanya. Artinya kami berusaha juga untuk mendapatkan hal terbaik ya. Betul. Untuk S3 sendiri Bu, sama atau seperti apa? Sama, artinya peluang untuk memperoleh beasiswa itu kan disediakan oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek yang LPDP tadi, juga dari sponsor, dari institusi masing-masing itu ya. Artinya peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa banyak sekali. Ya. Karena kan apalagi LPDP sekarang boleh buat guru kalau nggak salah ya. Guru juga ada, sudah ada beasiswa. Jadi kan untuk mungkin teman-teman guru yang sekarang dari masih S1 atau bahkan S2 juga untuk ingin meningkatkan kualitas diri bisa melalui LPDP tadi itu Ibu. Iya. Nah,
untuk gelombang nih Pak, pendaftaran S2 Iya. sudah dibuka atau seperti apa? Dan S3 nanti? Pendaftaran untuk gelombang 1 sudah ditutup. Sudah ditutup. Ya, terus kemudian ini sekarang dalam rangka gelombang 2. Gelombang Saya harapkan calon mahasiswa baik guru maupun yang fresh graduate itu bisa mendaftarkan di gelombang 2. Ya, nanti juga akan ada gelombang 3. Tetapi juga ada skema kerjasama. Skema kerjasama. Skema kerjasama itu sudah kami lakukan sejak tahun 2014 ya. Itu. Skema kerjasama ini seperti ini Pak, kuliah mungkin Jumat atau Sabtu aja seperti itu? Atau seperti apa teknisnya? Ya, nanti bergantung pilihan juga. Tergantung pilihan. Misalnya yang sudah dilakukan itu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Magetan itu Betul. perkuliahan itu dilaksanakan Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Ya, Jumat Sabtu. Kami tidak bisa menyelenggarakan Minggu karena memang dilarang ya. Betul, dilarang. Untuk Tetapi- pendidikan Jam kerja, nggak hari boleh, kerja. pendidikan semua Minggu nggak boleh. Ya, tapi Jumat Sabtu itu saya pikir cukup bisa Efektif. diefektifkan ya karena ada pilihan-pilihan mata kuliah yang harus mereka program dan itu selama ini tidak menjadi kendala. Nggak ada kendala. Jadi Jumat, Sabtu kemarin karena dilaksanakan secara hybrid learning itu bisa pertemuan tatap muka dan bisa Melakukan tatap maya. tatap maya, betul. Tatap maya melalui berbagai Media, media bisa ya. Zoom, Bisa Zoom, teman-teman Gmeet, Gmeet, betul. terus kemudian untuk perkuliahannya sinkron asinkronus dengan Finesa. Finesa, Itu. pasti. Itu saya pikir cukup memberikan kemudahan pada calon mahasiswa yang kebetulan dia tidak memiliki waktu ya, Senin waktu sampai- reguler mungkin nggak bisa. Ya, kalau Mungkin- toh bisa itu tetap bisa kita lakukan, tetapi malam hari itu juga akan melelahkan. Melelahkan, kita. betul. Karena seharian berkegiatan menjadi profesinya, Iya. malah belajar gitu, Ya, betul. betul. Nah itu tadi gelombang 1 sudah ditutup, 2, 3 dan 3 yang kerjasama. akan datang itu ya. Nah. Ini kan yang masih gelombang 2 ini. 2 sedang berjalan, 3 yang akan datang dan kerjasama nanti itu Ya, tadi. kerjasama itu bisa diskemakan bersamaan dengan gelombang 3. Oke. Ya. Bisa berbarengan nih Pak untuk waktunya. Iya, Baik. bisa. Nah untuk S3 sendiri Bu, untuk gelombang 1 sudah tutup juga? Sudah, Sudah. gelombang 1 seperti halnya S2 Dikdas itu sudah selesai. Sekarang lagi jalan untuk Gelombang gelombang dua. kedua. Kemudian gelombang ketiga Tiga. dan sama halnya untuk Dikdas tadi juga ada peluang untuk kerjasama. Kerjasama. Artinya apakah itu nanti kerjasama dengan kan sekarang Pemkot ada dan lain-lain. yayasan. Yayasan itu kan punya perguruan Betul. tinggi yang tidak hanya satu, Betul. sehingga itu bisa memadai untuk Ya, itu. betul. Kan karena untuk apalagi pemerintah Bojonegoro kemarin sudah melakukan untuk beberapa kepala desa itu di Untuk kita S1. kerjasama Nah, S1 RPL iya, ya, betul. RPL ya. betul program RPL mungkin untuk teman-teman Pemkot lainnya mungkin bisa bekerja sama juga S2 dan S3 gitu. Oh, Meningkatkan kepala satuan atau kepala daerah dan lain-lain gitu. Untuk RPL itu memang kami berusaha untuk menskenariokan masuk ke gelombang 3 di Oh, RPL. masuk gelombang 3 RPL-nya Jadi sendiri. kami juga mencoba untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa terdahulu yang tidak sempat meraih gelar magister karena terhalang kelulusan tesis, kemudian mereka drop out. Tetapi mereka sudah memilih bekal keilmuan dari beberapa mata kuliah yang akan diakui itu nanti. Itu akan juga kita coba untuk Di gelombang 3 tadi. Betul. Jadi memang kami memberikan kesempatan kepada mereka. Karena udah sayang nggak sih Pak kayak mereka sudah melakukan tesis, sudah riset, tapi mungkin karena waktu ataupun hal lainnya Betul, harus di drop ya. out. Kan eman gitu Pak, udah setengah jalan gitu. Nah ini di gelombang 3 dan kerjasama itu tadi Pak. Oke. Nanti ada syarat-syarat khusus ketika mereka mengikuti RPL. Pasti. Sehingga paling tidak itu 2 semester mereka bisa lulus ya. Betul. Karena sudah ada bekal. Betul, Kecuali sebelumnya. kecuali kalau Ya, misalnya punya portofolio lah. Gitu, betul. kecuali kalau kurikulum itu harus disesuaikan Iya. sehingga mata kuliah X misalnya yang 3 SKS ya kemudian menjadi 2 SKS. SKS. Kalau mata kuliah 3 SKS menjadi 2 S tidak masalah. Nggak Tapi masalah. kalau masih 2 ketiga, dua itu, ketiga waduh, itu mungkin itu, perlu ada harus ada perbaikan lagi lah gitu Iya, ya. Karena kan
penyesuaian kurikulum juga nggak mudah gitu kan. Iya, Nah, betul. spill dikit nih Pak. Untuk Ya. tahun 2022 S2 Pendidikan Dasar berapa siswa penerimanya? Mahasiswa penerimanya? Sesuai dengan pagunya itu 40 mahasiswa. 40 mahasiswa. Itu masih ada kesempatan untuk Penambahan calon mahasiswa kerjasama yang tadi. lain itu, ya. Nah, untuk S3 sendiri Bu, berapa nih Bu? Untuk angkatan kedua bisa dibilang. Angkatan kedua berapa? Ya, Kira-kira. karena S3 itu meskipun bebannya sedikit, Betul. tapi itu kan lebih mendalam, Betul, betul. sehingga perlu waktu untuk belajarnya lebih berbeda berbeda. dengan yang S2 dan S1 maksudnya. S1 dan S2. Sehingga kami di S3 Pendidikan Dasar itu untuk tahun ini kita akan mengambil 2 kelas. 2 kelas. 2 kelas dan satu kelasnya cukup 15 15. mahasiswa. Berarti kurang lebih 30. Iya. Dan ini sudah dapat 12 mahasiswa. Kurang lebih setengah lagi buat Iya. teman-teman kece people yang pastinya S2 mau melanjutkan ke jenjang S3. Ada Habis. setengah waktu lagi, dikit lagi habis. Iya. S2 gelombang 2 sedang berjalan, gelombang 3 habis ini Ya, langsung aja daftar. Jangan lewatkan. Jangan dilewatkan. Terakhir nih Pak dan Ibu. Ya. Silakan closing statement masing-masing untuk mengajak nih untuk sisa kuota yang tinggal sedikit lagi, monggo ke kece people yang ada di rumah. Saya sampaikan kepada calon mahasiswa yang berminat untuk di S2 Pendidikan Dasar masih ada kesempatan baik itu yang reguler maupun yang kelas kerjasama. Kami juga berusaha untuk mengambil kesempatan atau memberikan kesempatan kepada guru-guru di sekitar gerbang Kertasusila itu ya, yang terjangkau untuk mengikuti program kelas kerjasama. Insya Allah pada gelombang 3 akan kami buka. Mudah-mudahan calon mahasiswa itu bisa terakomodasi semua. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Ibu Prof Suryanti. Iya. Untuk bagi teman-teman dari perguruan tinggi yang dosen dari S1 PGSD ataupun dari yang lain dan guru-guru baik itu di jenjang sekolah dasar, SMP, SMA itu bisa melanjutkan studi di S3 Pendidikan Dasar yang ingat bahwa tidak hanya mencetak sebagai tenaga pendidik, juga sebagai peneliti dan tenaga ahli pendidikan. Sehingga kami tunggu di pasca UNESA untuk segera daftar dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah belajar sepanjang hayat. Iya. Belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih buat kece people yang ada di rumah. Makasih juga Pak. Iya, sama-sama. Gatno, Prof Mas. Suryanti. Ya, Semoga sama-sama. pendidikan dasar S2 Pendidikan Dasar yang sudah 16 tahun semakin besar lagi. Amin. S2 Ya. apalagi yang bisa dibilang untuk S3, S2 dan S3 memiliki kuota yang lumayan banyak ya Pak? Ya. Iya. Ya, jadi buat kece people yang di rumah kalau memang ingin meningkatkan kualitas diri pastinya langsung saja daftar di S2 dan S3 Pendidikan Dasar. Oke, thank you for watching and see you on next video. Aku Tama, pamit, bye-bye. Kece Makasih. Radio Easy Listening Session, bye-bye. Iya. Bye. Kece Radio.